Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali, dan kesempatan ini kita akan bahas secara dalam tentang materi magnet. Ini adalah sepasang magnet yang bisa Perhatikan baik-baik. Cara penggunaannya sangat mudah. Kira-kira apa yang akan terjadi pada benda kemudian hubungkan tersebut? atau satukan. Ya, itulah yang terjadi. Bunyi yang sangat unik. Wow, lihat. Seperti terhubung atau saling berinteraksi. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengertian, sifat magnet, medan magnet, jenis bahan magnet, bentuk magnet, serta cara menghilangkan kemagnetan. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian magnet. Apakah kalian sudah tahu apa sih pengertian dari magnet itu? Ya, benar sekali bahwasanya magnet adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Jenis-jenis kemagnetan. Sebelum kalian belajar lebih dalam lagi, kita akan mengetahui dulu jenis kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik. Apa sih benda ferromagnetik itu? Yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang dapat atau sedikit atau lemah yang ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi kita mulai urutkan lagi. Kalau ferro dapat ditarik magnet dengan kuat, kalau paramagnetik sedikit ditarik oleh magnet atau lemah, dan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita juga menjelaskan atau belajar tentang jenis kemagnetan, tetapi berdasarkan asalnya. Yang pertama, ternyata jenis magnet yang pertama, magnet alam. Magnet alam adalah merupakan salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan yang secara alami, yang artinya tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Contohnya yaitu di Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik sebuah benda-benda di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan, yaitu magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Nah, magnet buatan ini dibagi menjadi 2, ada magnet permanen dan ada magnet sementara. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, ini jika ada sebuah magnet, sekitar-sekitarnya ini akan masih ada gaya tarik magnet. Nah, gaya tarik magnet inilah yang disebabkan atau yang dihasilkan oleh medan magnet. Jadi, daerah di sekitar magnet inilah yang disebut sebagai medan magnet. Kita lihat anak panahnya, ternyata medan magnet itu berasal dari ini, dari utara menuju ke selatan, kutub utara ke kutub selatan.
Nah, ini adalah bisa kalian coba di rumah, tugas atau cara membuktikan medan magnet. Yang pertama, silahkan carilah pasir, kemudian carilah pasir yang hitam dengan cara mendekatkan magnet di pasir tersebut, maka nanti di magnet itu akan tertarik magnet pasir magnetnya. Setelah itu di atasnya magnet kasih kertas. Kemudian letakkan pasir-pasir hitam tadi, maka akan membentuk seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai medan magnet. Hampir sama kan bentuknya. Teman-teman semua, kita lanjut ke sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah menarik benda tertentu, menembus benda, dan yang ketiga adalah mempunyai dua kutub. Magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau dilambangkan dengan N atau warna merah, kemudian kutub selatan yang dilambangkan dengan warna biru dan huruf S. Diingat-ingat ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet. Kutub yang sejenis akan tarik-menarik. Ini kita lihat ada dua magnet. Magnet pertama yaitu ini kutub utara dan magnet kedua adalah kutub selatan. Utara dan selatan jika didekatkan maka dia akan tarik-menarik. Berbeda kondisinya jika seperti ini. Ini magnet pertama adalah kutub utara dan magnet kedua juga kutub utara. Maka dua magnet ini tidak akan bisa bersatu, dia akan tolak-menolak. Kita lihat ilustrasi animasinya sebagai berikut. Ini berbeda, ini sama, ini berbeda, akan tarik-menarik. Kemudian kalau sama, dia akan tolak-menolak. Kita lihat lagi. Oke. Selanjutnya adalah bentuk magnet. Ternyata magnet itu memiliki berbagai bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama adalah magnet batang. Yang kedua adalah magnet silinder, bentuknya seperti itu. Selanjutnya adalah magnet U. Magnet ladam. Bedakan ya antara U dan ladam. Di ujungnya kalau ladam lebih mendekat, kalau U tetap lurus. Selanjutnya adalah magnet jarum. Dan yang terakhir adalah magnet cincin. Apakah ada magnet yang lain bentuknya? Ada, tetapi kali ini kita hanya belajar cukup di sini saja. Selanjutnya adalah cara menghilangkan kemagnetan. Ternyata magnet itu bisa hilang atau bisa tidak kuat menarik benda lainnya jika kalian yang pertama adalah dijatuhkan atau memukul magnet-magnet tersebut. Yang kedua adalah dengan cara magnet dipanaskan. Dan yang ketiga adalah magnet dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Kita lihat gambarnya. Ya, jika dipukul, dibakar, atau dialiri arus listrik AC. Materi yang pertama adalah cara membuat magnet. Nah, ternyata dari semuanya magnet itu bisa dibuat, dan meskipun magnet ini bersifat tidak permanen atau tidak selamanya. Dalam pelajaran kali ini kita akan bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Dan yang kedua kita akan buat cara dengan cara induksi. Dan yang ketiga kita membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ini adalah 3 cara dalam membuat magnet. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Nah, adik-adik semuanya, mari kita perhatikan gambar atau video berikut ini agar kita mengetahui bagaimana sih cara membuat magnet. Yang pertama-tama kita siapkan dulu magnetnya, kemudian ada paku. Ada paku besar dan ada paku kecil. Nah, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, silakan kalian gosok magnet pada paku besar. Tapi ingat,
dalam menggosok di paku besar tersebut harus satu arah. Harus satu arah, tidak boleh dari atas ke bawah kemudian balik lagi ke atas, tidak boleh. Jadi harus dari atas ke bawah dan seterusnya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar partikel-partikel yang ada dalam paku besar menjadi rapat dan sehingga bisa menjadi magnet. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menggosok secara searah dari atas ke bawah. Kemudian kita dekatkan ke paku kecil dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, benar sekali, ternyata paku-paku kecil tertarik oleh paku-paku besar, yang tadinya paku besar ini digosok oleh magnet. Ya. Biar lebih mudah, saya menuliskan caranya sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Kalian bisa mencoba di rumah bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok. Selanjutnya kita langsung ke cara yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Sama dengan sebelumnya, kita akan melihat cara pembuatannya. Kita simak baik-baik. Dari tadi juga sama, menyediakan magnet, kemudian paku kecil dan paku besar. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dekatkan magnet ini pada paku yang besar. Dekatkan. Tujuannya adalah supaya medan magnet mempengaruhi paku yang besar. Kemudian lihat paku yang kecil, apa yang terjadi? Iya, benar sekali. Paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Padahal sebelumnya paku besar ini tidak memiliki kekuatan magnet. Tetapi karena didekatkan dengan magnet, maka paku besar ini memiliki kekuatan magnet yang disebabkan atau dipengaruhi oleh medan magnet di sekitar sini. Masih ingat materi sebelumnya bahwasanya di sekitar magnet akan ada medan magnet yang memiliki kekuatan sama dengan magnet di aslinya ini. Biar lebih mudah, saya akan menuliskan caranya dan kalian bisa membuatnya di rumah. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jika terlalu cepat, kalian bisa push dulu ya. Nah, ini gambaran secara umum biar mempermudah kalian. Biasanya di dalam soal-soal ada gambar seperti ini, tetapi secara umum bisa memakai gambar yang model seperti ini. Jadi ada besi, kemudian didekatkan magnet, dan di bawahnya ini akan ada paku pines atau paku lainnya yang ikut terangkat oleh besi atau baja. Kita lanjutkan pada pembuatan magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Tetapi jangan lupa untuk menyiapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah baterai, kemudian kawat, kemudian ada paku besar. Kemudian juga kita sediakan paku kecil. Kawat ini kita bisa ambil dari kabel yang kita ambil kulitnya, kemudian dalamnya kita bisa lilitkan di paku yang besar. Nah, yang perlu kalian ketahui, semakin rapat lilitannya, maka akan semakin besar magnet yang akan dihasilkan. Jadi kalian sebisa mungkin untuk merekatkan. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah sambungkan ujung kawat di positif dan ujung kawat di negatif. Boleh dibalik, tidak masalah. Setelah itu, dekatkan di paku yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Inilah yang disebut sebagai membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ada dua kata, elektro dan magnet. Elektro adalah listrik dan magnet adalah magnet. Artinya, magnet ini dihasilkan dari arus listrik. Ya, supaya kalian bisa mencoba di rumah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
Nah, secara umum gambarannya bisa saya gambarkan seperti ini biar lebih mudah kalian membuatnya di rumah masing-masing. Setelah kalian mengetahui cara membuat magnet walaupun dalam magnet tidak permanen, semoga kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat magnet. Apa sih manfaat magnet bagi kehidupan sehari-hari atau yang dekat dengan kita? Yang pertama adalah untuk mengambil benda-benda dari logam. Nah, ini adalah salah satu magnet yang besar. Kemudian kita meletakkan atau mendekatkan barang-barang yang besi. Kemudian barang-barang yang bermuatan magnet ini atau yang bisa ditarik oleh magnet ini akan mudah kita pindahkan. Nah, yang kedua adalah sebagai penunjuk arah. Karena kompas bisa digunakan jika ada magnet jarum. Manfaat yang ketiga adalah membantu dalam perubahan energi. Jika kita memiliki sound system, ternyata dalam sound system itu ada magnet di sininya. Dan inilah salah satu kegunaan magnet, yaitu membantu dalam perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara. Dan yang keempat adalah menghasilkan listrik. Ini adalah generator. Dalam generator itu ternyata ada komponen magnetnya. Dan masih ingat pada tema yang keempat bahwasanya manfaat dari generator adalah merubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang kelima, ini adalah salah satu manfaat yang sangat kita sering temui di rumah. Contohnya adalah kulkas kita banyak sekali tempelan-tempelan yang kita biasanya hiasi. Nah, tempelan-tempelan ini disebabkan dalam benda itu ada magnetnya, sehingga bisa menempel dengan rekat di kulkas atau lemari es kalian masing-masing. Dan yang sering kita jumpai juga adalah di tempat pensil kita, biasanya kita tidak bisa menutup dengan rapat, tapi dengan adanya magnet, tempat pensil kita bisa tertutup dengan rapat. Ya, secara umum saya tuliskan sebagai berikut biar mempermudah kalian dalam mencatatnya.